Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik rekan-rekan Lobet Mania, jadi agenda hari ini saya berada di kota Jepara, tepatnya di perumahan daerah Mayong. Jadi di sini saya ingin mencari lagi informasi dengan Mas Angga yang dari tim Gemilang Abadi daerah Jepara ini. Dan di sini saya ingin menanyakan tentang step-step ataupun mungkin dari Mas Angga yang belum pernah dibahas. Nah di sini saya akan mengulangi lagi, insya Allah atau semoga Mas Angga mau memberikan semuanya ataupun rawatan dari proses awal atau kendala-kendala tentang bermain lobet jantan ini. Jadi kebetulan hari ini Mas Angga lagi keluar, di sini saya menunggu di luar. Jadi semoga ini nanti Mas Angga langsung datang kita untuk menanyakan proses-proses yang pembelajaran mungkin belum pernah dijawab dari Mas Angga. Untuk kelanjutannya tetap ikutin di channel saya, dan di sini saya ingin memberikan atau menanyakan informasi lebih lanjut tentang bermain lobet jantan. Kita ini mau vulgar atau sedikit-sedikit? Ya, secukupnya aja lah Mas, secukupnya aja, nanti bingung Mas. Ngata-ngata. Ya. Tapi gini Mas Ang, kalaupun kita memberikan yang vulgar, yang terbuka pun, itu pasti kembali lagi dari satu kualitas burung, kedua rezeki. Betul nggak Mas Ang? Benar Mas. Baik. Mas Ang vulgar aja ya, terbuka. Baik, ketemu lagi dengan channel saya Agus saja. Jadi hari ini tentunya dengan Mas Angga. Mas Angga, pripun kabari Mas Angga? Alhamdulillah saya Mas. Atau nih Mas. Mas Ang, Ya. ini saya membahas ini Mas, pengalaman saya pribadi mungkin untuk pembelajaran saya sendiri, dan semoga bisa bermanfaat buat teman-teman Mas Angga. Terutama gini Mas Ang. Saya ini pernah Mas, saya dulu kan pernah ngevlog update sendiri tentang lobet jantan saya. Waktu itu penggacoran lobet jantan dari bahan itu tuh Mas Ang. Yeah. Saya single Mas, saya single hampir kira-kira 6 bulan. Saya kasih pakan kenceng, non mandi, non jemur, itu gacor Mas Ang. Setelah gacor saya carikan betina Mas Ang. Yeah. Karena itu kan bidanya sudah bunyi Mas, sudah ngeloloh-ngeloloh bunyi. Terus saya carikan betina, ngawin Mas. Habis ngawin mati Mas Ang. Itu ada salah di mana Mas Ang? Mungkin jantung Mas. Jantung. Jantung gitu Mas. Birai udah terlalu tinggi banget. Ya kepengen tersalurkan udah tersalurkan malah nggak kuat itu Mas. Mungkin kayak gitu. Bisa mungkin jadi, bisa jadi ya kayak manusia, mungkin Mas dalemannya udah ada yang kena gitu loh Mas. Yang pasti nasib Mas Ang. Nasib, maaf. Baik Mas Ang. Sebenarnya kalau untuk proses lobet jantan ini menurut jenengan susah atau gampang Mas Ang?
Ya dibilang gampang ya enggak juga sih mas. Susah gitu. Nah, susah mas. Tapi untuk beda sama betina, untuk birainya kan lebih cepat betina daripada jantan. Jantan birainya lebih susah. Jadi hari ini birai, besok enggak. Birai, besok enggak. Gitu mas. Oh gitu. Pastinya gitu naik turun beda sama betina. Baik Mas Ang. Mas Ang, biasanya kalau lovebird ya, lovebird jantan terutama masih bahan itu, ntar hari ini bunyi gacor, besok enggak, 2 hari berhenti, besok lagi bunyi, itu kesalahan di mana Mas Ang? Atau prosesnya ada lagi Mas Ang? Ya emang prosesnya seperti itu mas. Kadang bunyi kadang enggak. Kadang gitu. bunyi kadang enggak. Itu fasenya emang di situ. Pertama-tama emang di situ. Kalau udah nanti ketemu titik gacornya, tadi mas birainya udah pas, itu stepnya harusnya naik terus mas. Step 1, step 2, step 3 harus naik terus mas. Itu fase yang paling bagus di prospekan di jantan itu mas. Ya kadang kita kan udah fase 1, fase 2 balik ke fase 1 lagi, nanti naik 2 lagi kan, ada birainya naik turun kayak gitu mas. Beda-beda di karakternya itu tadi. Baik Mas Ang. Sebenarnya kalau fase itu apa sih Mas Ang? Ya step-step tadi mas, langkahnya oh bunyinya udah seperti ini, oh bunyinya udah seperti ini gitu loh mas. Tadi seperti punya sampean, wah udah birai, oh birai udah kebunyi, oh udah birai kebunyi, udah belum dinyatakan kuat langsung dikawinkan, malah meninggal tadi mas. Mati Mas. Malah mati mas, nasibnya gitu. Gini Mas Ang. Baik Mas Ang. Gini Mas, lebih enak tuh Mas. Kita ini mau vulgar atau sedikit-sedikit? Ya secukupnya aja lah mas, secukupnya aja, nanti jadi bingung mas. Ngoten Mas Ang. Ya. Tapi gini Mas Ang, kalaupun kita memberikan yang vulgar, yang terbuka pun, itu pasti kembali lagi dari satu kualitas burung, kedua rezeki. Betul nggak Mas Ang? Bener mas. Baik. Mas Ang vulgar aja ya, terbuka. Oke Mas Anggara, ini Mas Denangga, Mas Anggara. Mas Denangga, kalau untuk proses jenengan itu gimana Mas? Untuk misalkan gini Mas, jenengan harus beli yang seperti ini atau memang asal-asal colok langsung jenengan poles itu pripun? Saya pengen tahu ceritanya jenengan awal moles Mas. Iya nih mas ya. Ya untuk bahan-bahan biasanya ya di body juga, di postur, di lagu, di birei. Kalau ada burung bermateri yang bagus di nadanya udah ambil aja lah, nanti untuk postur menyusul. Kadang ada yang nggak tahu lagunya, kita feeling di postur, oke lah coba gitu aja mas. Jadinya ya kita nanti coba-coba aja nanti, tapi kan kita udah feeling di posturnya, udah feeling di birainya, udah feeling di nadanya tadi gitu kan. Tapi pastinya mengandalkan dari nada gitu Mas Ang. Ada mas. Soalnya kalau kita ngelihat postur aja tanpa nada itu susah Mas. Susah mas. Pasti Ya. ya. Baik Mas Ang, kalau untuk pakan kencang yang sering kita bahas Mas Ang, itu menurut jenengan wajib apa enggak Mas? Kalau pakan kenceng emang wajib sih mas, penunjang sih mas. Untuk proses dari bahan ke gacornya tadi mas, kadang kan ada yang apa ya, gacor tapi dikasih pakan polosan, dari polosan emang terus polosan, tapi kan itu udah rezekinya emang gacor mas, udah rezekinya gacor itu tadi mas. Tapi kalau untuk kita proses kan paling enggak kita usaha kita kan proses untuk gacor kan tadi udah pakan kandang itu aja Gitu Mas ya. Ya. Kalau memang awal itu memang pakan kencang ya Mas. pakannya. Oke Mas, kalau jenengan setelah beli itu Mas, terus jenengan yang jenengan lakukan apa Mas? Full krodong atau disendirikan satu ruangan Mas? Kalau ya itu tergantung bahannya lagi mas. Kalau bahannya udah kelihatan dalam arti materinya udah kelihatan, biayanya udah kelihatan, langsung kamu single. Langsung single, satu ruangan. Single, satu ruangan satu. Kalau materinya udah, pembawaan lagunya udah ada, tapi biayanya belum ada, tadi aku rendeng tadi biasanya seperti itu. Dijajar. Ya jajar. Baik Mas Ang. Sebenarnya kalau untuk materi atau ibaratnya feeling jenengan ketika jantan itu sudah mulai dijejer itu apa Mas? Apakah sudah udah birahi kebunyi atau sudah gacor? Yang awal rending itu mas. Nggih. Yang awal rending itu enggak gacor mas. Malah enggak gacor. Enggak gacor, itu burung-burung biasa. Kadang bunyi sekali, 2 kali, tapi kan udah kelihatan materinya, tapi dia belum birahinya kurang atau gimana, udah sampain enggak. Cara kasarnya itu sampain lah, direndeng aja biasa. Untuk prosesnya jenengan hariannya Mas Ang? Hariannya cukup ganti pakan, ganti minum. Jemurnya? Jemurnya mungkin enggak dulu mas. Enggak dulu ya? Enggak dulu. Oke Mas Ang.
Kalau setelah jenengan dengan jejer tanpa jemuran itu, tanpa penjemuran itu, untuk mengecek kualitas dari burungnya gimana Mas? Kualitas mengeceknya nanti Iya. kan kalau kita kan kelihatan sih Mas. Oh ini udah birai, birainya wah kelihatan lah. Di bawah itu kelihatan kayak gelisahnya, wah udah birai, kadang kayak garuk-garuk birai, tapi dia nggak berani bunyi, coba dipisah. Oh, coba bisa. Coba dipisah, biasanya kalau nggak dipisah sendiri terus ada jemur nggak apa-apa. Oh gitu. Nah nanti dia kan bunyi Mas. Biasanya Baik. Sebenarnya kalau untuk kesalahan Mas, kesalahan untuk mengolah lobet jantan itu letak di mana sih Mas? Kadang-kadang gini Mas, bahkan rekan-rekan itu banyak kalau untuk kirim video ke saya Mas Ang, itu banyak banget yang sudah gacor-gacor atau sudah bunyi lah, sudah sering bunyi, tapi untuk kelanjutannya itu Mas Ang, ini gimana lagi Mas? Ini apa harus tak kawinkan Mas? Itu menurut jenengan pripun Mas untuk langkah setelah itu Mas? Untuk langkahnya ya tadi Mas, untuk melihat karakter lagunya tadi, nadanya dia seperti apa. Kadang juga Mas, banyak yang tanya Mas punya saya udah seperti ini Mas, jatuhnya Mas udah tak kasih betina, kok malah ngetik-ngetik aja Mas, gak mau bunyi gimana. Coba Mas, videonya lagi Mas yang waktu belum dikasih pasangan seperti apa lagunya. Oh lagunya seperti itu, oh itu belum berani Mas, belum berani dikasih pasangan. Nah, kasihnya dia kasih betina, biasanya ngedrop, kasih aja jantan Mas kalau mau jalan lapangan, tak arahin kayak gitu Mas. Jadi kadang itu kesalahannya itu di situ Mas, tadi nafsu Mas, ambisi. Ambisi. Dipikirnya sudah bocor, wah udah jatahnya dikasih pasangan malah ngedrop. Oh gitu. Ngedrop kadang ngedropnya kan nggak setengah-setengah, kadang langsung drop total, nggak mau bunyi sama sekali. Kadang cuma apa ya? Cuma ngetik-ngetik aja, nggak mau bunyi kadang sekali, 2 kali, nggak seperti gacor biasanya gitu Mas. Baik Mas Ang, ini yang saya simak berarti jenengan tadi. Berarti jenengan itu kalau asal jantan sudah bunyi, berarti langsung jenengan pasangkan jantan. Ini Mas Ang, itu bisa langsung buat jalan gantangan gimana? Oh iya. Bisa nggak? Enggak juga sih Mas, cuma kan dia dipasangin, nanti kan dia diolah lagi di gantangan Mas. Oh gitu, tetap PR juga di Tetap gantangan. PR juga di gantangan, cuma kan kalau dia sama jantan kan biayanya nggak drop. Beda sama kalau bahan langsung kita kasih betina, nanti kan takutnya drop Mas. Oh baik Mas Ang, berarti jenengan prosesnya adalah setelah sering bunyi langsung carikan jantan kali jantan. Jantan kali jantan. Ini berarti kalau ingin cepet jalan gantangan tuh Mas. Itu jantan kali jantan aja. gitu. Itu lebih cepat daripada jantan dan betina, nanti kadang keluarnya kayak ngeriwi-ngeriwi gitu, agak liar gitu. Nggak masalah Mas Ang. Ngeriwi nggak masalah sih Mas, asal bunyinya aja Mas. Kita kan nggak memaksakan burung kita larinya kemana ya, gitu aja. Oh burung ini kayak gini ya dibuat gini aja, burung kayak gini buat gini aja gitu aja Mas. Ini Mas, pusing nanti. Mas Denangga ini lumayan vulgar. Enggak isiannya pokoknya. Baik Mas Ang, ini terima kasih, ini masukan saya juga Mas Ang. Berarti kalau jantan sudah mulai bunyi memang dipaksa, misalkan dipaksakan langsung ke kawin memang nggak bisa ya Mas Ang? Nggak bisa. Harus carikan jantan dulu nggih? Ya jantan dulu. Itu taruh di kandang kotak atau kapsul? Tapi itu tadi Mas, dengan cara carikan jantan dulu itu nadanya seperti apa Mas? Nah itu loh Mas. Nadanya seperti apa? Kalau nada standar, kalau mau jalan gantangan, paling nggak kan jalan gantangan udah enak sih Mas. Ya udah Mas, kalau nadanya gacor biasa udah kasih jantan sama jantan dulu coba Mas gantangin kan gitu sih Mas. Biasanya kalau single itu dibuat gantangan itu biasanya ya susah bunyinya Mas. Kadang ya bunyi sekali, kadang susah bunyi, kadang mondar mandir gitu aja. Kalau udah dikasih pasangan kan pede itu loh Mas. Burung itu pede. Yang pasti kangen ya Mas sama pasangan itu ya. Baik Mas Ang, kalau untuk proses jantan kali jantan itu nadanya menurut jenengan berarti nada yang sudah kering ya Mas? Ya enggak juga itu Mas. Enggak juga. Nadanya nada gacor biasa yang enggak kering pun juga bisa Mas. Dia kan asal jalan gantangan aja Mas. Oh gitu. Berarti dia kan nggak ngarah ke nanti ke minor, ke konslet, nggak mikir ke situ. Yang penting jalan dulu kan gituan ada sih Mas. Oh gitu. Daripada dia jenuh, udah punya gacor tapi nggak jalan lapangan, dia pengennya ke konslet tapi dengan materinya nggak mumpuni, daripada dibuang kan sayang, penting dijalankan gantangan aja Mas. Dengan cara seperti tadi, bicarakan kita jantan sama jantan dulu gimana Mas, nanti di setting lapangannya kurangnya seperti apa, kendalanya seperti apa, nanti kelihatan. Baik Mas Ang, terima kasih untuk masukannya Mas Ang. Keren. Kalau untuk proses jantan sama jantan itu jenengan perawatannya itu pun apakah perlu dengan jemur mandi gitu juga Mas? Ya Mas, beda Mas, beda sama yang disampaikan tadi Mas. Kalau jantan sama jantan udah beda Mas.
Ya tadi kalau kepengen jalan lapangan tetap perawatan burung jalan lapangan mas. Pas dalam arti jemur ya, mandi ya. Sama seperti kayak biasanya ngerawat Sama, seperti itu ya mas. Yang pasti untuk mandinya spray atau dikasih cepuk mas Ang? Masih cepuk mas. Untuk pakannya mas Ang, Untuk pakan tetap kencang. jenengan tetap pakai produknya Mas Novi gitu. Iya. Baik, kemarin bagus itu atau perlu modal yang banyak mas Ang? Iya sih mas, tetap pakai modal mas. Atau nih Ya, vulgar mas. ya gini lah mas, yo beli murah, wani ragat, Ah. nah, sih mas. Baik. Beli murah, wani ragat, nonton. Punya uang kan hanya memang beli mahal, ragatnya lebih murah mas. Prosesnya ya mas Ang? Yang mahal kan prosesnya itu mas tadi mas. Makanya burung-burung kadang jantan-jantan gacor mahalnya kan di situ mas. Gitu mas Ang? Rawatannya udah habis pakan banyak, udah Sama pusingnya, sama pusing kondangannya. kondangannya beda lah mas. Kalau udah beli jadi udah enak tinggal ngerawat itu perawatannya lebih murah. Oh gitu. Baik mas Ang, sama konslet apa mas? Kontak gacor sama konslet. Iya. Nah kalau gacor masih berinteraksi mas, Maksudnya? masih berinteraksi sama burung. Jadi burung gimana ya mas ya, kalau gacor sama konslet itu burungnya gacor biasa interaksi masihnya gimana ya? Masih Respect sama respect lawan. sama lawan. Oh, Masih gitu. respect sama lawan gitu mas. Beda kalau konslet, kalau konslet kan total kan kadang kan udah bunyi sendirian, masih bunyi aja mas, gak ada lawan tetap bunyi gitu loh mas. Baik mas. Kalau gacor di rumah itu bunyi 1 kali 24 jam atau gimana sih mas? Kalau menurut jenengan? Karakteristiknya gacor tadi mas ya, Iya. dibilang gacor tadi ya mas ya. Gacor biasanya kalau bahan ya saya pagi sampai siang udah bunyi udah bagus. Terus tambah gacor lagi nanti sampai sore oh masih bunyi. Nanti kalau full gacor biasanya malam udah mau bunyi lagi. Oh gitu. Sampai Berarti malam. nggak harus ngedur tiap hari ya mas? Enggak harus ngedur. Baik mas. Kalau untuk lobet jantan nih mas, lobet jantan ketika dicoba di gantangan itu kebanyakan kok nyisi bulu itu apa sih mas kendalanya mas? Kendalanya itu nisir bulu antara mandi dan jemur. Itu yang diperhatikan. Itu yang diperhatikan. Baik mas, kalau untuk mengatasi dia kepo segala macam proses atau ada caranya mas? Kepo itu biasanya pasangan. Dari pasangannya. Dari pasangan. Baik mas, kita lanjut mas. Setelah proses jantan sama jantan ini ketika sudah enak mas, sudah enak buat jalan gantangan, kapan timingnya untuk waktu dipasangan betina mas? Kalau jenengan. Vulgar mas. Vulgar. Ya gini mas, nanti kalau udah enak digantang, kita lihat birainya, oh dia udah kuat, bedanya udah rapat, ya coba dikasih pasangan betina. Itu tidak terjadi apa-apa mas? Misalkan yang dikhawatirkan kan terjadi yang tidak diinginkan. Itu tadi mas, ya gini mas, soalnya kan ya beda-beda mas. Kita lihat tadi dari segi jeda sama lagunya mas. Jeda lagu gayanya gimana, itu kita kelihatan. Oh jeda 1 detik, 2 detik, 3 detik udah mau bunyi lagi, 1 detik, 2 detik bunyi lagi, 1 detik, 2 detik bunyi lagi. Oh ini udah waktunya pasang. Oh gitu. Biasanya kalau jeda masih 5 detik, 10 detik, kalau dipasangin pasti tambah panjang lagi mas jedanya mas. Dengan proses tempel atau langsung main asal masukin mas? Kalau saya, kalau burungnya gampang dipasangin mas. Kadang kan ada yang jodohnya susah, jantan yang susah jodoh. Ya itu kan biasanya susah jodoh kan ditempel mas. Oh gitu. Jadinya enggak langsung dikembangin enggak. Berarti jenengan memang timingnya itu benar-benar hati-hati ya mas? Iya mas, timingnya itu tadi yang hati-hati. Kesalahannya di situ. Kadang ada yang udah ngonslet, udah double kuat dikasih betina tambah malas bunyi ada. Gitu. Baik mas, kalau untuk proses kawin jantan nih mas, sebenarnya kalau si jantan ini wajib ngawin berapa kali atau enggak wajib sih mas? Nggak harus sih mas, nggak harus. Kalau dia udah enak di gantangan, jedanya udah enak, lagunya udah enak, dia dipasangin sama betina sudah cocok, ya sudah. Nanti dia kalau emang hasrat birainya kepingin ngawin, ya udah ngawin sendiri mas. Oh gitu. Nggak usah dipaksa untuk nunggu kawin, hari ini harus kawin, besok harus kawin, enggak. Kalau misalkan betinanya dibikin birahi mas, dikasih pakan kencang juga? Nanti kan dia aja jantannya. Oh gitu. Kalau jantannya nggak ada birainya yang untuk ngawin, dia gitu. birainya cuma bunyi aja, dia dipaksa ngawin dengan betinanya dikasih pakan kenceng, dikasih vitamin agar bebek terus mesawat terus tadi, nanti malah diajar. Benar. Jantannya diajar mas. Nanti pasti jantannya ngedrop. Baik mas Ang, ini banyak kasus begini mas Ang.
ketika si jantan sama betina sudah nyaman, sudah kawin, tapi ketika si pasangan ini jantan betina ini dengar dari lobet yang dari luar, itu biasanya betinanya emosinya naik ngejar-kejar pasangan itu cocok nggak mas sama jantan ini? Cocok sih mas. Gak masalah gitu? Nggak masalah. Itu kan sementara gini mas, kalau dia emosi terus ngajar pasangannya, si betina ngajar si jantannya, itu karena dia birahi, jantannya tidak. Kalau kalau jantannya birahi, dia mau ngawin, kalau lihat musuh pasti nggak ngejar, soalnya hasilnya udah kawin dia. Betul, berarti nggak masalah kan, kadang-kadang cuma ngejar-ngejar aja terus akur lagi, ngejar-ngejar akur lagi. Berarti itu memang nggak masalah, nggak harus diganti pasangannya ya mas? Nggak harus diganti pasangannya. Tadi biasanya kan penempatan jadi mas, penempatan dia masa penjodohan. Itu bedanya gini mas, kalau biasanya penjodohan dilihatin burung lain, itu pasti betinanya emosi mas. Kalau nggak klik sama jantannya birahinya pasti emosi. Nah, jadi penjodohan itu bayinya disembunyikan satu ruangan satu. Kalau enggak kita susun aja biar enggak lihat. Baik mas. Kalau untuk vitamin jenengan pakai mas? Kalau vitamin enggak. Kalau mungkin untuk vitamin jantan enggak mas. Kalau vitamin untuk betina nanti susah susah birahi. Mungkin ada itu mas. Oh gitu. Berarti jenengan tetap maju juga birahi si betinanya ya mas? Betinanya kalau betinanya lewat loh mas. Oh gitu. Kalau rewel. Dengan ada tanda kutipnya tadi betina rewel itu aja. Oh gitu. Jenengan tetesin di paruhnya mas? Paruhnya sama kalau makan kenceng atau di kangkung aja cukup lah mas. Kalau enggak ya disendirikan dulu, kerodol, pakan kenceng. Oh gitu. Jenengan EF pakai apa sih mas kalau masa dari pembentukan bahan itu mas? EF? EF mungkin nggak rutin sih mas, cuma jagung, nggak wajib sih, jagung. Berarti sak senengnya hatinya mas? Sak senengnya lah. Masang, ya, ini kalau ngobrol-ngobrol masang, kira-kira kalau untuk lobet lembu suruh ini kalau ada yang minat dibanderol berapa masang? Enggak mahal lah mas. Berarti kalau masalah harga berarti antar pribadi aja, antar japri aja mas? Enggak mahal, masih di angka di bawah 50. Masih di angka 50? Di bawah 50. Oh di bawah 50, bisa dicicil mas? Gampang itu mas, itu gampang mas. Yo sementara penawaran udah di angka 30 lebih sedikit lah. Begitu. Kemarin event kemana mas? Lembu suruh mas? Dia apa? Terakhir di Kudus itu mas. Terakhir di Kudus itu ya? Di Kudus. Dapat berapa mas kemarin? Dapat cross poinnya nomor 3, atas poinnya nomor 5. Oh keren, mantap. Baik mas. Ini saya mau tanya ini mas, ini pesan dari teman saya. Ini kan sebenarnya saya juga bingung mas. Kalau ada yang bisa jawab saya juga akan, mungkin jenengan tahu nih mas. Sebenarnya lobet itu kan matanya kanan sama kiri mas. Iya. Itu pandangannya ke depan atau kanan kiri mas? Wah ini susah ini. Oke mas Anggara. Susah ini. Oke mas. Terima kasih untuk masukannya. Semoga ini bermanfaat buat saya pribadi beserta teman-teman lobet mania gitu mas Ang. Iya. Semoga jenengan beserta tim apa mas? Bilang apa dia? Beserta keluarga semuanya sehat selalu mas. Assalamualaikum.